Langkah kakiku bergema di atas lantai kayu jati yang mengilap, menciptakan irama tunggal di tengah kesunyian yang hampir sempurna. Nama aku adalah Arlan, dan hari ini aku resmi menjadi penghuni tunggal sebuah rumah tua di pinggir kota yang diwariskan oleh kakekku. Bangunan ini berdiri kokoh dengan arsitektur kolonial yang megah, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang daunnya bergesekan lembut, tertiup angin sore. Semuanya tampak baik-baik saja. Sinar matahari senja masuk melalui jendela-jendela besar, menciptakan garis-garis emas yang menari di atas karpet beludru merah. Aku meletakkan koper terakhirku di ruang tamu, menghirup aroma kayu tua dan wangi melati yang entah dari mana asalnya. Bagiku, ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah jawaban atas doaku untuk mendapatkan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup di tengah hiruk-pikuk kota yang melelahkan. Aku berjalan menuju ruang tengah, tempat sebuah piano besar berdiri dengan anggunnya. Debu tipis terlihat melayang dalam pendar cahaya. Namun secara keseluruhan, rumah ini terawat dengan sangat baik. Aku mencoba menekan satu tuts piano, menghasilkan suara do yang jernih dan panjang. Suaranya merambat ke sudut-sudut ruangan, seolah menyapa setiap inci dinding yang telah berdiri selama puluhan tahun. "Terima kasih, kakek," bisikku pelan. Aku merasa sangat beruntung. Di usia yang baru menginjak 25 tahun, aku sudah memiliki tempat berlindung semegah ini. Tidak ada rasa takut, hanya ada rasa syukur yang membuncah. Aku membayangkan malam-malam yang akan kuhabiskan untuk menulis novel pertamaku di sini, ditemani secangkir teh hangat dan keheningan yang menenangkan. Namun, saat matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat dan bayangan mulai memanjang di lantai, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suhu udara di dalam ruangan mendadak turun beberapa derajat. Aku menoleh ke arah tangga menuju lantai 2, dan untuk sekilas, aku merasa seperti sedang diperhatikan oleh ribuan mata yang tersembunyi di balik serat-serat kayu dinding rumah ini. Tapi aku segera menggeleng, menganggap itu hanyalah imajinasiku yang terlalu aktif karena kelelahan. Aku tersenyum, yakin bahwa esok akan menjadi awal yang indah. Pagi pertama di rumah warisan ini menyambutku dengan kicauan burung yang riuh di balik jendela. Aku terbangun dengan perasaan segar, seolah beban berat yang selama ini kupikul di kota besar telah menguap bersama embun. Ruang makan yang luas kini menjadi tempatku menikmati sarapan sederhana. Cahaya matahari pagi menembus kokek-kok kapatri, menciptakan pola warna-warni yang indah di atas meja kayu. Semuanya masih terasa seperti mimpi yang sangat manis. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk menjelajahi lantai 2 yang kemarin belum sempat kusentuh. Ada 5 kamar di sana, masing-masing dengan pintu kayu berat yang memiliki ukiran tangan sangat detail. Aku membuka pintu kamar utama, dan aroma lavender yang menenangkan langsung menyambutku. Di sudut ruangan, terdapat sebuah kursi goyang tua yang menghadap ke arah taman belakang yang asri. Aku duduk di sana sejenak, membayangkan kakekku menghabiskan masa tuanya dengan membaca buku di tempat ini. Rumah ini benar-benar terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu. Menjelang siang, rasa penasaranku membawaku ke sebuah ruangan kecil di ujung lorong lantai bawah. Ruang musik, piano besar yang kulihat kemarin kini tampak lebih megah di bawah sinar matahari yang masuk dari celah ventilasi. Aku mendekat dan jemariku mulai menari di atas tiup-tiup stats putihnya. Aku bukan pemain piano profesional, namun setiap nada yang kuhasilkan terasa begitu penuh perasaan. Seolah-olah piano ini membantu jariku menemukan harmoni yang tepat. Aku merasa sangat damai. Tidak ada suara klakson, tidak ada bising tetangga, hanya ada aku dan melodi yang kupainkan. Namun, tepat saat aku berhenti bermain, sesuatu yang janggal terjadi. Aku sudah mengangkat kedua tanganku dari atas tuts, namun suara nada sol yang rendah tiba-tiba berdentum sekali lagi. Sangat jelas, sangat kuat, seolah ada jari tak kasat mata yang menekannya dengan penuh penekanan. Aku terpaku, menatap tuts piano yang masih sedikit bergetar itu. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang, namun aku segera tertawa kecil. Mungkin hanya mekanisme pegas yang sudah tua. Gumamku menenangkan diri. Aku pun beranjak keluar, namun saat mencapai pintu, aku sempat melirik kembali ke arah piano. Aku bersumpah melihat penutup piano itu tertutup sendiri dengan sangat pelan, seolah ada yang tidak ingin aku memainkannya lagi hari ini. Sore itu, aku memutuskan untuk keluar sejenak, menghirup udara segar sambil menyapa lingkungan baru. Rumah ini memang agak terpencil, namun ada 3 atau 4 rumah lain yang berdiri dengan jarak yang cukup berjauhan. Aku melihat seorang pria tua sedang menyapu daun kering di halaman rumah sebelah. Aku menghampirinya dengan senyum paling ramah yang kupunya, berharap bisa menjalin hubungan baik sebagai tetangga baru. "Selamat sore, Pak. Saya Arlan. Penghuni baru di rumah besar itu?" ucapku sambil menunjuk ke arah rumah kakek. Pria itu berhenti menyapu. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada perpaduan antara rasa kasihan
dan kekhawatiran di matanya. Ia mengangguk pelan, namun tidak segera membalas uluran tanganku. Kuku Pak Danwar. Ya, sudah lama rumah itu tidak berpenghuni, jawabnya dengan suara serak. Kami berbincang ringan tentang cuaca dan tanaman, namun setiap kali aku menyinggung soal keindahan interior rumahku, ia mendadak terdiam. Ketika aku mengajaknya untuk mampir minum teh esok hari, pria itu tampak tersentak. Ia meletakkan sapunya dan melangkah mundur satu tindak. Terima kasih, Nak Arlan, tapi kami biasanya tidak bertamu setelah matahari terbenam. Sebaiknya kamu juga begitu. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat sebelum jam 6 sore, katanya dengan nada yang sangat serius. Ia tidak menjelaskan alasannya, hanya bergegas masuk ke dalam rumahnya si Oloela. Ada sesuatu yang sedang mengejarnya. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, merasa bingung dengan sikapnya. Apakah itu hanya tradisi desa yang kuno? Aku berbalik menuju rumahku. Saat itu, matahari mulai turun, menciptakan semburat warna jingga yang dramatis di langit. Rumah kakek tampak berdiri megah di depanku. Namun entah mengapa, kali ini ia terlihat sedikit berbeda. Bayangan pohon-pohon besar di halamannya tampak seperti yari-yari panjang yang berusaha menggapai atap rumah. Aku melangkah masuk dan menutup pintu depan. Ingatan tentang peringatan tetanggaku tadi membuatku secara refleks memutar kunci. Suasana rumah mendadak terasa sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Saat aku berjalan melewati ruang tengah, aku melihat kain beludru hitam yang menutupi cermin besar di sana sedikit tersingkap. Padahal aku yakin tidak pernah menyentuhnya. Aku merapatkan jaket, merasakan hembusan udara dingin yang lewat. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat seperti saran tetanggaku tadi. Malam itu, peringatan tetanggaku terus terngiang di telinga. Namun aku berusaha keras untuk mengabaikannya. Aku duduk di ruang kerja dengan lampu meja yang terang, mencoba memfokuskan pikiran pada draft novelku. Suasana begitu hening hingga suara detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman kecil yang memukul gendang telinga. Semuanya tampak terkendali, sampai jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam tepat, Pat. Tanpa peringatan, lampu meja itu padam. Bukan hanya lampu meja, seluruh rumah mendadak gelap gulita. Oliola listrik diputus secara paksa. Aku terdiam, membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan. Hanya ada cahaya bulan yang tipis masuk melalui celah gorden, menciptakan bayang-bayang panjang dan aneh di lantai kayu. Aku meraba-raba meja, mencari ponselku untuk menyalakan senter. Namun, tepat saat jemariku menyentuh benda dingin itu, aku mendengar sesuatu. Bukan suara piano, melainkan suara langkah kaki yang berat di atas kepala, tepat di lantai 2. Langkah itu lambat, namun pasti, bergerak dari ujung lorong menuju tangga. Setiap injakan pada kayu tua itu menghasilkan suara derit yang menyayat hati. Aku menyalakan senter ponselku. Cahayanya membelah kegelapan, namun hanya membuat segalanya tampak lebih menyeramkan. Aku mengarahkan cahaya ke arah pintu ruang kerja yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Hatiku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku tidak berani bersuara, bahkan tidak berani bernapas. Tiba-tiba, pegangan pintu mulai bergerak. Seseorang atau sesuatu di luar sana mencoba memutarnya dengan sangat perlahan. Pintu itu berderi terbuka, menampakkan kegelapan lorong yang pekat. Aku mengarahkan senter ke sana, namun tidak ada siapapun. Hanya ada kekosongan. Namun, saat aku hendak menghela napas lega, aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Meskipun tidak ada orang di sana, karpet di lorong itu tampak melekuk ke bawah secara berurutan, satu demi satu. Seolah-olah ada beban berat yang sedang berjalan masuk ke dalam ruanganku, menuju tepat ke arah tempatku berdiri. Beban berat yang menekan karpet itu berhenti tepat satu langkah di depanku. Aku bisa merasakan pergerakan udara, seolah-olah ada seseorang yang berdiri sangat dekat hingga napas dinginnya menyapu keningku. Namun, mataku tidak menangkap apapun selain debu yang menari di bawah sorot lampu senter. Dengan gemetar aku mundur perlahan hingga punggungku menabrak dinding kayu. Tiba-tiba, lampu rumah kembali menyala dengan benderang, membuatku silau sejenak. Keheningan kembali meraja, dan jejak tekanan di atas karpet itu hilang begitu saja. Ketakutan ini tidak bisa lagi kuanggap sebagai imajinasi. Aku teringat pada sermin-sermin yang tertutup kain beludru hitam di seluruh rumah ini. Rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah ke ruang tengah, berdiri di depan cermin terbesar yang tingginya melampaui kepalaku. Tanganku yang dingin meraih ujung kain hitam itu. Ada dorongan kuat di dalam batin yang membisikkan bahwa jawaban dari semua keganjilan ini ada di balik. Kakak tersebet dengan satu tarikan napas panjang. Aku menyingkap kain beludru itu. Permukaan cermin itu bersih, namun pantulannya tidak menunjukkan ruang tengah yang terang benderang. Di dalam cermin,
ruangan itu tampak lebih redup, seolah tertutup kabut tipis. Aku melihat diriku sendiri di sana, berdiri memegang kain hitam. Namun, ada yang salah. Sosok diriku di dalam cermin tidak menatap ke arahku. Ia justru menundukkan kepala, menatap ke arah lantai bawah dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang menyiratkan. Kesedihan mendalam, aku mencoba menggerakkan tangan kananku, namun pantulan diriku tetap diam mematu. Tiba-tiba, sosok di dalam cermin itu mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke arah ubin kayu di bawah kakiku. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat bibir pantulanku bergerak tanpa suara, membentuk satu kata yang jelas, lari. Sesaat kemudian, permukaan cermin itu retak secara perlahan dari tengah, membentuk pola jaring laba-laba tanpa ada suara benturan sedikit pun. Aku jatuh terduduk, menyadari bahwa rumah ini sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui cara yang paling mengerikan. Malam itu, badai besar melanda. Hujan deras menghantam atap rumah dengan suara yang memekakkan telinga, sementara petir menyambar-nyambar, menciptakan kilatan cahaya yang menembus gorden. Aku memutuskan untuk berlindung di ruang musik, berharap suara hujan bisa meredam ketakutan yang sejak tadi menghantuiku. Namun, saat aku baru saja duduk di kursi piano, suara klik yang tajam terdengar dari arah pintu. Aku berlari dan mencoba memutar knop pintu, namun macet. Pintu itu si Royala telah menyatu dengan dinding. Tiba-tiba, suara guntur yang menggelegar diikuti oleh padamnya seluruh aliran listrik secara permanen. Ruangan menjadi gelap total, hanya diterangi kilat yang muncul sesekali. Di tengah kegelapan itu, aku mulai mendengar suara yang sangat asing. Awalnya hanya seperti dengungan lebah yang pelan. Namun, lama-kelamaan suara itu mengeras dan berubah menjadi bisikan manusia. Bukan hanya satu atau dua, melainkan ribuan suara yang tumpang tindih. Suara-suara itu tidak berasal dari udara, melainkan dari dalam dinding kayu yang mengelilingiku. Aku menempelkan telingaku ke dinding, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Arlan, ribuan suara itu memanggil namaku dengan nada yang sangat menyedihkan, seolah-olah mereka sedang memohon pertolongan dari dalam penjara kayu. Dinding-dinding rumah mulai bergetar hebat, dan aku bisa merasakan gesekan di balik permukaan kayu itu, seolah-olah ada tangan-tangan yang berusaha mencakar jalan keluar. Ruang musik yang tadinya terasa mewah, kini berubah menjadi ruang pengap yang mencekam. Aku jatuh berlutut di tengah ruangan, menutup telinga dengan kedua tangan. Namun bisikan itu tetap menembus kepalaku. Ini bukan lagi sekadar rumah tua yang berderit. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kelam. Di tengah kekacauan itu, piano di belakangku berdenting sendiri, memainkan nada-nada minor yang penuh duka. Seiring dengan dinding yang semakin mendekat ke arahku, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi ia adalah sebuah penyimpan memori yang hidup. Dan malam ini, ia ingin aku mendengar semuanya. Pagi harinya, badai telah berlalu, namun sisa-sisa getaran dari dinding semalam masih terasa di ujung jemariku. Pintu ruang musik yang tadinya terkunci kini terbuka begitu saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Alih-alih melarikan diri, sebuah tekad baru muncul di benakku. Jika aku hanya diam dan takut, rumah ini akan perlahan menelanku. Aku harus mengungkap apa yang sebenarnya tersimpan di sini. Aku tidak akan menjadi salah satu dari suara itu, ucapku tegas pada kesunyian rumah. Aku segera berangkat menuju perpustakaan kota, tempat arsip sejarah daerah ini disimpan. Di sana, aku bertemu dengan seorang pustakawan tua yang mengenakan kacamata tebal. Ketika aku menyebutkan alamat rumah kakek, tangannya yang sedang memegang buku tua tampak gemetar. Ia membawaku ke sebuah meja di sudut ruangan dan memberikan sebuah map kulit coklat yang sudah sangat rapuh. Di dalam map itu, aku menemukan catatan pembangunan rumah tersebut pada 100 tahun yang lalu. Ternyata, kakek buyutku adalah seorang arsitek yang memiliki obsesi unik. Ia membangun rumah itu di atas sebuah lokasi yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai titik sunyi. Legenda mengatakan bahwa tempat tersebut adalah muara bagi emosi-emosi yang tak sempat tersampaikan di dunia ini. Rumah itu dirancang dengan kayu-kayu khusus yang mampu menyerap perasaan penghuninya. Rintangan berat pertamaku muncul saat aku mencoba menyalin catatan tersebut. Tiba-tiba, tinta di atas kertas itu mulai bergerak sendiri, menutupi kata-kata penting Sioliola. Ada kekuatan yang tidak ingin aku membawa informasi ini keluar dari perpustakaan. Lampu di atas mejaku berkedip-kedip tidak stabil, dan orang-orang di sekitar mulai menatapku dengan tatapan kosong, seolah mereka sedang di bawah pengaruh sesuatu yang gelap. Aku segera menutup map itu dan membawanya lari. Aku menyadari bahwa mencari tahu kebenaran bukanlah perjalanan yang mudah. Ada sebuah kekuatan yang lebih tua dari rumah itu sendiri yang berusaha menjaga rahasianya tetap terkubur. Namun, kini tujuanku sudah bulat.
Aku harus menemukan cara untuk menenangkan titik sunyi. Itu sebelum aku kehilangan jati diriku sendiri. Aku kembali ke rumah dengan napas terengah dan map tua yang kupeluk erat. Langit mendung menggantung rendah, membuat suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Begitu aku melangkah masuk, suasana rumah terasa berbeda. Bukan lagi dingin yang menusuk, melainkan rasa sesak seolah udara di dalamnya dipenuhi oleh kenangan yang meluap. Aku duduk di lantai ruang tamu, membuka map itu kembali di bawah cahaya lampu yang temaram. Di sana, aku menemukan sebuah sketsa tersembunyi di balik sampul map. Itu adalah denah fondasi rumah. Namun ada satu titik yang ditandai dengan simbol lingkaran konsentris tepat di bawah ruang musik. Catatan kaki di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan kakek buyutku yang miring. Rumah ini adalah bejana. Ia tidak meminta darah. Ia meminta rasa. Jangan biarkan ia kelaparan, atau ia akan mengambil memorimu untuk mengisi kekosongan. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku berlari menuju ruang musik dan mulai menggatuk-gatuk lantai kayu di bawah piano. Benar saja, ada suara hampa di salah satu bagian. Dengan hati-hati, aku menggunakan penggaris besi untuk mencongkel celah kayu tersebut. Di bawahnya, terkubur sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain putih bersih. Saat aku membuka kotak itu, isinya bukanlah harta karun atau perhiasan, melainkan tumpukan surat-surat tua yang tidak pernah dikirimkan. Surat-surat itu ditulis oleh berbagai orang dari masa yang berbeda, ditujukan kepada orang-orang yang telah tiada. Ada surat permintaan maaf seorang anak, ada ungkapan rindu seorang kekasih, dan ada penyesalan seorang sahabat. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh aroma melati yang sangat kuat. Aku menyadari bahwa titik sunyi di bawah rumah ini adalah tempat di mana semua emosi yang menggantung di dunia ini terkumpul. Namun, ada satu hal yang membuatku merinding. Surat paling atas di tumpukan itu memiliki namaku di bagian penerima. Tulisan tangannya sangat kukenali. Itu adalah tulisan tangan kakekku, tertanggal tepat 1 hari sebelum ia meninggal dunia. Surat itu bergetar di tanganku, seolah-olah ia memiliki detak jantungnya sendiri. Aku ragu untuk membuka surat itu. Namun sebelum jemariku sempat menyentuh segelnya, sebuah getaran hebat merayap dari lantai kayu. Suara derit kayu yang saling bergesekan terdengar memekakan telinga, mirip dengan suara tulang yang bergeser. Aku mendongak dan terbelalak. Lorong yang tadinya lurus di depan ruang musik kini mulai melengkung secara mustahil. Aku mencoba berlari keluar menuju pintu utama. Namun setiap kali aku melewati satu ambang pintu, aku justru kembali ke ruangan yang sama. Kamar tidur yang seharusnya berada di lantai 2, kini muncul di sebelah dapur. Jendela-jendela yang tadinya memperlihatkan halaman samping, kini hanya menampilkan pantulan lorong-lorong gelap yang tak berujung. Rumah ini sedang mengubah dirinya menjadi sebuah labirin raksasa. Apa yang kamu inginkan dariku? Teriak. Namun suaraku hanya memantul di dinding-dinding, yang kini terasa semakin menyempit. Rintangan berat ini mulai menguras energiku. Aku mencoba menandai dinding dengan kapur agar tidak melewati jalan yang sama. Namun garis kapur itu menghilang hanya dalam hitungan detik, seolah dinding kayu itu memakan tanda yang kubuat. Aku merasa seperti seekor semut yang terjebak di dalam kotak musik yang terus berputar. Ruang dan waktu di dalam sini seolah tidak lagi mengikuti aturan dunia luar. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sesuatu yang lebih aneh. Di ujung sebuah lorong yang belum pernah kulihat sebelumnya, tampak siluet seorang pria tua yang sedang duduk tenang di sebuah kursi kayu. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela yang gelap. Meskipun wajahnya tertutup bayangan, aku mengenali bentuk bahunya dan cara duduknya yang tegak namun santun. Itu adalah kakekku. Namun, saat aku mencoba mendekat, lorong itu memanjang secara ajaib, menjauhkan aku dari sosoknya. Rumah ini sengaja membuatku tersesat, memaksaku untuk terus berjalan di tengah labirin emosi yang ia ciptakan sendiri. Aku berhenti berlari, napas yang memburu terasa berat di dadaku. Namun aku sadar bahwa semakin aku mengejar, semakin jauh rumah ini menjauhkan sosok kakek dariku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan debar jantung yang tidak beraturan. Jika rumah ini hidup karena emosi, maka aku harus mengendalikan apa yang kurasakan. Aku mulai berjalan dengan pelan, membayangkan rasa sayang yang kurasakan pada kakek, bukan ketakutan akan sosoknya. Ajaibnya, lorong itu tidak lagi memanjang. Langkah demi langkah membawaku semakin dekat, hingga aku berdiri tepat di belakang kursi kayu tersebut. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak menyeramkan. Ia tampak persis seperti kakek dalam ingatanku. Namun tubuhnya terlihat transparan seolah terbentuk dari gumpalan kabut dan sisa-sisa cahaya. "Arlan!" Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang melewati celah pintu. Lembut namun bergetar. "Maafkan kakek karena harus meninggalkan beban ini padamu." Kakek tidak menyentuhku, namun aku merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku.
Ia menunjuk ke arah dinding kayu yang terus berdenyut di sekitar kami. Rumah ini adalah sebuah bejana yang penuh. Selama 100 tahun, ia menyimpan semua kata yang tidak sempat terucap dan rindu yang tidak sempat tersampaikan. Sekarang, bejana ini mulai retak karena bebannya terlalu berat. Suara-suara yang kau dengar adalah mereka yang ingin dilepaskan. Bagaimana cara melepaskannya, Ken? Tanyaku dengan suara gemetar. Kakek menatap ke arah kotak surat yang masih aku dekap erat. Rumah ini tidak jahat, Arlan. Ia hanya merasa kesepian karena menyimpan terlalu banyak duka sendirian. Ia butuh sebuah kunci emosi yang tulus untuk membuka pintunya dan membiarkan kenangan itu kembali ke alam semesta. Tapi ingatlah, kunci itu memiliki harga yang mahal. Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga dari dalam jiwamu. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, sosok kakek mulai memudar. Rumah kembali berguncang, dan kali ini suara bisikan di dinding berubah menjadi tangisan massal yang sangat menyayat hati. Kakek memberikan isyarat terakhir, sebuah gerakan jari yang menekan tuts piano imajiner di udara. Sebelum ia benar-benar menghilang dan meninggalkanku sendirian di tengah labirin yang mulai menyempit. Harapan yang sempat muncul setelah bertemu kakek seketika sirna. Begitu bayangan kakek menghilang, dinding-dinding kayu di sekelilingku mulai merapat dengan kecepatan yang mengerikan. Aku berlari menuju tempat yang kuyakini sebagai pintu keluar. Namun yang kutemukan hanyalah permukaan kayu polos tanpa celah. Pintu utama, jendela, bahkan lubang kunci sekalipun telah lenyap. Seolah rumah ini telah menutup pori-porinya rapat-rapat. Aku mencoba memukul dinding itu. Namun permukaan kayu tersebut terasa kenyal sekaligus keras. Seolah aku sedang menyentuh kulit makhluk hidup yang sangat besar. Tidak ada gunanya berteriak. Suaraku tertelan oleh dengungan rendah yang keluar dari fondasi rumah. Aku mencoba mencari kembali ruang musik. Satu-satunya tempat yang menurut kakek adalah kunci. Namun setiap lorong yang kulewati kini berakhir di jalan buntu yang gelap. Rasa haus dan lelah mulai menggerogoti kesadaranku. Sudah berapa jam aku terjebak di sini? Atau sudah berapa hari di rumah ini? Waktu seolah membeku. Aku mencoba menggunakan segala logika yang kupunya untuk memetakan kembali labirin ini. Namun rumah ini terus berubah. Saat aku mengedipkan mata, sebuah koridor bisa berubah menjadi sebuah ruangan sempit yang hanya berisi satu kursi tua. Kegagalan demi kegagalan ini membuat mental dan fisikku berada di titik terendah. Aku terduduk lemas di sudut koridor yang pengap. Cahaya dari ponselku sudah lama mati. Dan kini aku berada dalam kegelapan total. Satu-satunya hal yang bisa kurasakan adalah getaran dinding di punggungku yang terasa seperti detak jantung yang tidak stabil. Aku menyadari bahwa rumah ini tidak lagi sekadar menyimpan memori. Ia sedang berusaha mencerna kehadiranku, menarikku perlahan untuk menjadi bagian dari serat-serat kayunya yang haus akan emosi manusia. Dalam kegelapan yang pekat, aku merangkak. Jemariku meraba permukaan lantai, mencari serat kayu yang kukenali sebagai jalan menuju ruang musik. Entah bagaimana, mungkin karena rumah ini merespons keputusasaanku, sebuah pintu terbuka di ujung koridor, menampakkan piano besar yang berdiri kaku di bawah sorot cahaya bulan yang pucat. Aku duduk di kursi piano dengan tubuh gemetar. Mengingat isyarat kakek, aku mulai menekan tuts-tuts piano. Aku mencoba memainkan melodi yang paling indah dan damai yang pernah kupelajari, berharap bisa menenangkan bejana yang penuh ini. Aku ingin rumah ini merasa dicintai, bukan ditakuti. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu nada pertama keluar, rumah ini bereaksi dengan cara yang sangat agresif. Suara piano yang seharusnya lembut berubah menjadi dentuman yang memekakkan telinga. Seolah-olah setiap dawai di dalamnya sedang ditarik hingga hampir putus. Dinding-dinding di sekitarku mulai bergetar. Hebat hingga rak-rak buku terjatuh dan bingkai foto pecah berantakan di lantai. Suara bisikan ribuan orang itu kembali. Tapi kali ini bukan permohonan, melainkan teriakan kemarahan. Mereka seolah menolak melodi damai yang kucoba tawarkan. Angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan tertutup itu, membalikkan lembaran kertas surat dari kotak kayu. Kakek hingga terbang berputar-putar seperti badai kertas. Aku terus mencoba bermain meski jemariku mulai kaku karena udara dingin yang ekstrem. Aku sadar bahwa rumah ini sedang menguji ketahananku. Ia menolak harmoni yang palsu. Ia menuntut sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada sekadar melodi indah. Piano itu tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara sama sekali, meskipun aku menekan tutsnya sekuat tenaga. Dalam keheningan yang tiba-tiba itu, aku mendengar suara kayu yang retak tepat di bawah kakiku, menunjukkan bahwa rumah ini sudah mencapai batas kesabarannya. Aku terengah-engah di atas kursi piano, sementara badai kertas di sekelilingku perlahan luruh ke lantai. Keheningan yang datang setelah ledakan amarah rumah itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Aku mencoba mengingat wajah ibuku untuk menenangkan diri,
Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajahnya tampak kabur. Aku mencoba memanggil namanya dalam hati, tetapi lidahku seolah keluh. Kenangan tentang aroma masakan rumah, suara tawanya, bahkan warna matanya mulai memudar seperti tinta yang tersiram air. Aku panik. Aku mencoba mengingat hari pertama aku masuk sekolah. Namun memori itu pun terhapus secara paksa dari benakku. Rumah ini tidak lagi hanya berguncang, ia mulai menghisap jati diriku. Setiap kali dinding-dinding itu berdenyut, satu kepingan memoriku berpindah ke dalam serat kayu jati yang dingin. Aku merasa tubuhku menjadi ringan, seolah-olah jiwaku sedang dikosongkan untuk dijadikan ruang penyimpanan baru bagi duka-duka lain yang belum tertampung. Handicap. Teriakku parau, namun suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Aku menyadari bahwa persediaan energiku telah habis. Temperament. Aku hanyalah cangkang kosong yang akan terjebak selamanya sebagai bayangan di balik cermin atau bisikan di dalam dinding. Cahaya bulan yang masuk dari ventilasi tampak semakin meredup, seolah-olah dunia luar sudah menyerah untuk mencapaiku. Di tengah keputusasaan itu, aku menyadari bahwa tidak ada jalan fisik untuk keluar. Rumah ini telah menelan semua jalan keluar, dan kini ia mulai menelan siapa diriku yang sebenarnya. Aku berdiri di ambang kehilangan segalanya, menjadi bagian dari titik sunyi yang tak berujung. Aku tersungkur di bawah kaki piano, merasa seperti sebuah buku yang halaman-halamannya sedang dirobek satu demi satu. Rasa takut yang paling dalam bukanlah kematian, melainkan kehilangan diri sendiri sebelum napas terakhir berhenti. Saat itulah, kotak kayu milik kakek yang tadi terlempar mendarat tepat di depanku dalam keadaan terbuka, di tengah tumpukan surat yang berserakan. Selembar kertas berwarna kuning gading tampak bercahaya redup. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat kakek yang ditujukan untukku. Dengan sisa kesadaran yang ada, aku membaca baris terakhirnya. Hanya cinta yang murni yang bisa menenangkan duka yang membatu. Berikan milikmu, dan kau akan membebaskan mereka. Seketika, aku memahami pilihan tersulit yang ada di depanku. Rumah ini tidak menginginkan nyawaku. Ia mengsingkan inti cahaya dalam jiwaku, yaitu memori paling bahagia yang aku miliki. Memori tentang suatu saat terakhir aku merasa dicintai seutuhnya oleh kedua orang tuaku sebelum mereka tiada. Itu adalah satu-satunya memori yang membuatku tetap kuat bertahan hidup selama 10 tahun ini. Jika aku memberikan memori itu, aku akan selamat, namun aku akan melupakan bagaimana rasanya dicintai oleh mereka. Aku akan hidup sebagai orang asing bagi masa laluku sendiri. Namun, jika aku menyimpannya, aku akan hancur bersama rumah ini dan menjadi bagian dari ribuan suara. Duka yang terjepit di balik dinding, air mata menetes tanpa bisa kubendung. Aku menatap dinding yang kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti isak tangis anak kecil yang tersesat. Aku harus memilih antara menyelamatkan kenangan pribadiku atau melepaskan ribuan jiwa yang tersiksa dalam bejana ini. Dengan tangan yang masih mendekap surat kakek, aku merangkak naik kembali ke kursi piano. Aku telah mengambil keputusan. Aku akan memberikan cahaya itu. Aku meletakkan jemariku di atas tuts piano dengan kelembutan yang belum pernah kurasakan. Sebil di dalam benakku, aku memanggil kembali memori paling suci itu. Sebuah sore di taman bunga, saat ayah dan ibu memelukku erat sambil menjanjikan bahwa mereka akan selalu menjagaku. Apapun yang terjadi, aku bisa merasakan kehangatan pelukan itu, wangi parfum ibu, dan suara tawa ayah yang rendah. Lalu, aku mulai memainkan nada, bukan nada yang rumit, melainkan sebuah melodi sederhana yang tulus. Seolah setiap tuts yang kutekan adalah detak jantung dari memori tersebut. Saat nada-nada itu mengalun, aku merasakan sensasi seperti ada helai-helai benang emas yang ditarik keluar dari dadaku dan masuk ke dalam piano. Cahaya putih mulai berpendar dari sela-sela tuts, menyebar ke seluruh ruangan. Keajaiban terjadi. Dinding-dinding yang tadinya merapat dan kasar, perlahan mulai melunak. Suara teriakan dan bisikan duka yang mencekam itu, perlahan-lahan berubah menjadi senandung harmoni yang indah. Cahaya emas dari memoriku mengalir masuk ke dalam serat-serat kayu, mengisi setiap retakan bejana yang haus akan kasih sayang. Aku memejamkan mata, membiarkan memori itu pergi. Aku merasakan kehangatan pelukan orang tuaku mulai menjauh, memudar menjadi warna kelabu, dan akhirnya menghilang sama sekali. Rasa sakit karena kehilangan itu sangat nyata. Namun, di saat yang sama, aku merasakan beban di rumah ini terangkat. Ribuan jiwa yang tadinya terjebak seolah menemukan jalan pulang melalui melodi yang kubagikan. Rumah ini tidak lagi bergetar karena amarah, melainkan berdenyut pelan dalam rasa syukur yang dalam. Cahaya putih yang tadi memenuhi ruangan perlahan memudar, meninggalkan pendar keperakan yang tenang
di seluruh sudut ruang musik. Aku membuka mataku dan mendapati diriku masih duduk di depan piano. Suasana mendadak menjadi begitu hening. Namun bukan keheningan yang mencekam seperti sebelumnya. Ini adalah keheningan yang damai, seperti suasana hutan setelah hujan reda. Aku menoleh ke sekeliling. Dinding-dinding kayu yang tadi seolah hendak menghimpitku, kini telah kembali ke posisi semula. Ukiran-ukiran jatinya tampak lebih cerah, seolah baru saja dibersihkan dari debu yang berusia seabad. Aku berdiri dengan kaki yang masih sedikit lemas, lalu berjalan keluar menuju koridor. Labirin itu telah hilang. Pintu-pintu kembali berada pada tempatnya, dan jendela-jendela besar di ruang tengah kini memperlihatkan pemandangan halaman yang nyata, bukan lagi pantulan kegelapan yang tak berujung. Sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Aku menyentuh permukaan dinding, dan kali ini tidak ada lagi getaran kemarahan atau bisikan yang menyedihkan. Sebagai gantinya, aku merasakan kehangatan yang lembut, seolah rumah ini sedang bernapas dengan lega. Ribuan kenangan duka yang tadinya memenuhi bejana ini tampaknya telah ternetralkan oleh satu kepingan memori tulus yang kuberikan. Aku berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Kain beludru hitam yang menutupi cermin itu telah jatuh ke lantai. Saat aku menatap pantulanku, aku tidak lagi melihat sosok yang pucat atau penuh ketakutan. Aku melihat diriku sendiri, Arlan, meskipun ada sedikit kekosongan di mataku karena memori indah yang telah hilang. Namun, retakan pada permukaan cermin itu telah lenyap secara ajaib. Rumah ini kini benar-benar telah bangun dari tidur panjangnya yang penuh mimpi buruk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pindah, aku merasa benar-benar aman. Aku melangkah menuju pintu utama dengan perasaan campur aduk. Tanganku meraih gagang pintu yang dingin, dan dengan satu putaran lembut, pintu itu terbuka lebar. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi kunci yang macet. Sinar matahari pagi yang cerah langsung menyerbu masuk, membasuh wajahku dengan kehangatan yang nyata. Udara segar dari luar mengalir masuk, menggusir sisa-sisa aroma tanah dan duka yang sempat mengendap. Aku berdiri di ambang pintu, menghirup udara dalam-dalam. Di luar sana, dunia berjalan seperti biasa. Burung-burung berkicau di dahan pohon mangga, dan embun masih membasahi rumput di halaman. Aku menoleh ke belakang, menatap interior rumah yang kini tampak megah namun ramah. Rumah ini tidak lagi menolakku. Sebaliknya, ia seolah berdiri tegak untuk melindungiku. Tiba-tiba, aku melihat Pak Tua tetanggaku sedang berdiri di balik pagarnya. Ia menatapku dengan mata membelalak, seolah tidak percaya melihatku keluar dari rumah itu dalam keadaan utuh dan tenang. Ia tersenyum tipis dan mengangguk hormat, sebuah pengakuan bahwa aku telah berhasil melewati ujian yang gagal diselesaikan oleh banyak orang sebelumnya. Aku membalas anggukannya dengan senyum yang tulus. Meskipun aku kehilangan memori paling berhargaku, ada rasa damai yang baru yang mengisi ruang kosong di hatiku. Aku menyadari bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Rumah ini bukan lagi penjara memori, melainkan sebuah monumen harapan. Aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku akan tetap tinggal di sini, menjadikan tempat ini sebagai rumah yang sebenarnya. Aku telah menemukan akhir yang bahagia, bukan karena aku mendapatkan segalanya kembali, tetapi karena aku telah memberikan kedamaian bagi ribuan jiwa dan bagi diriku sendiri. Malam-malam yang akan datang tidak akan lagi berisi bisikan ketakutan, melainkan keheningan yang penuh dengan keberkatan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Kini, aku duduk di meja kerja yang sama, namun dengan perasaan yang jauh berbeda. Jendela di sampingku terbuka lebar, membiarkan angin sepoi masuk membawa aroma tanah yang segar. Rumah ini sekarang terasa begitu hidup. Kayu-kayunya tidak lagi berderit karena beban duka, melainkan seolah bernyanyi pelan setiap kali tersentuh cahaya matahari. Aku mulai menuliskan semua kejadian ini dalam sebuah buku. Jemariku menari di atas papan ketik, mencoba merangkai setiap kepingan peristiwa menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Aku merenung tentang satu hal. Seringkali kita begitu takut pada kegelapan, tanpa menyadari bahwa di dalam kegelapan itu hanya ada kesedihan yang butuh didengarkan. Rumah kakek ini adalah cerminan dari hati manusia. Jika kita hanya menumpuk luka tanpa pernah merelakannya, hati itu akan berubah menjadi labirin yang menyesakkan. Aku kehilangan memori indah tentang orang tuaku. Itu benar, ada ruang kosong di dalam ingatanku yang terkadang membuatku merasa sedikit hampa. Namun, setiap kali rasa hampa itu muncul, rumah ini seolah membalasnya dengan ketenangan yang luar biasa. Aku menyadari bahwa merelakan bukanlah berarti melupakan segalanya, melainkan memberikan ruang bagi kedamaian baru untuk tumbuh kini. Aku tidak lagi menganggap kain beludru hitam sebagai penutup aib atau ketakutan. Aku menganggapnya sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki sisi gelap yang tidak perlu selalu ditatap, namun harus tetap diterima. Rumah ini telah mengajariku bahwa keberanian sejati bukanlah tentang melawan dengan kekuatan fisik, melainkan tentang kerelaan untuk memberi saat kita sendiri merasa kekurangan.
Aku memandang ke arah piano di ruang tengah, menyadari bahwa melodi yang paling indah bukan tercipta dari teknik yang sempurna, melainkan dari ketulusan hati yang mau berbagi beban. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak rumah ini sembuh, lonceng di pintu depan berdentang pelan. Aku tidak lagi merasa was-was saat membukanya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan senyum yang sangat akrab, meski aku merasa tidak mengenalnya. Ia membawa sebuah keranjang berisi roti hangat. "Halo, Arlan, saya Sari, teman lama ibumu. Saya dengar kamu menempati rumah ini dan sempat mengalami masa-masa sulit di awal kepindahanmu," ucapnya lembut. Aku mengajaknya masuk. Anehnya, saat ia melangkah melintasi ruang tamu, rumah ini menyambutnya dengan suasana yang begitu hangat. Sinar matahari terpantul dari lantai kayu yang kini tampak bercahaya. Kami duduk di ruang musik, dekat dengan piano yang pernah menjadi saksi perjuanganku. Sari mulai bercerita banyak hal tentang orang tuaku. Hal-hal yang tidak ada dalam memoriku yang hilang. Ia bercerita bagaimana ibu suka tertawa hingga menangis, dan bagaimana ayah selalu menyimpan foto kecilku di dompetnya. Saat ia bercerita, aku menyadari sesuatu yang ajaib. Meskipun aku telah memberikan memoriku kepada rumah ini untuk membebaskan jiwa-jiwa di dalamnya, rumah ini ternyata tidak benar-benar menghilangkan memori itu. Setiap kali Sari menceritakan sebuah kenangan, dinding kayu di sekeliling kami seolah memberikan gema perasaan yang sama. Aku tidak mengingat kejadiannya secara visual, namun aku bisa merasakan rasanya. Rumah ini kini berperan sebagai perpustakaan hidup. Ia menyimpan memori yang kuberikan dan kini mengembalikannya kepadaku melalui cara yang berbeda lewat perasaan yang hangat di dada setiap kali seseorang membicarakan masa laluku. Rumah ini terasa sangat berbeda. "Arlan," bisik Sari sambil menatap sekeliling. "Dulu, orang-orang takut lewat sini. Tapi sekarang, rasanya seperti sedang dipeluk." Aku tersenyum, menyadari bahwa pelajaran hidup yang kupetik bukan hanya untuk diriku sendiri. Rumah ini telah menjadi bukti bahwa sebuah tempat yang penuh luka bisa diubah menjadi tempat penyembuhan bagi siapa saja yang datang berkunjung. Aku telah belajar bahwa apapun yang kita berikan dengan tulus akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah. Waktu terus bergulir, dan rumah kakek kini bukan lagi sebuah misteri yang ditakuti, melainkan sebuah oase di tengah desa yang sunyi. Pagar yang dulunya tampak seperti jeruji penjara kini selalu terbuka lebar, dan bunga-bunga melati yang dulu beraroma mistis kini menyebarkan keharuman yang menenangkan bagi siapa saja yang lewat. Malam ini, aku duduk sendirian di teras rumah. Bintang-bintang bertaburan di langit, tampak begitu dekat seolah aku bisa menyentuhnya hanya dengan menjulurkan tangan. Aku memegang sebuah buku catatan novel yang akhirnya selesai kutulis. Novel ini bukan tentang hantu atau kengerian, melainkan tentang perjalanan sebuah jiwa yang menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Melalui pengorbanan, aku melangkah masuk ke ruang tengah untuk terakhir kalinya dalam cerita ini. Aku mendekati piano itu, menyentuh tutsnya dengan penuh rasa hormat. Aku tidak lagi memainkannya untuk mengusir setan atau memohon keselamatan. Aku memainkannya sebagai bentuk rasa syukur. Saat nada-nada itu mengalun, aku bisa merasakan kehadiran kakek, ayah, dan ibuku dalam setiap resonansi kayu. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hidup dalam ketenangan rumah ini. "Terima kasih," bisikku pada udara kosong yang kini terasa penuh. Aku menyadari bahwa rumah warisan ini bukan sekadar bangunan kayu dan batu. Ia adalah sebuah perjalanan. Ia mengajariku bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara menyimpan dan melepaskan. Kita menyimpan cinta untuk memberi kita kekuatan, dan kita melepaskan duka untuk memberi kita